Terkhusus hari ini kita memperingati kebangkitan Yesus. Kita tahu Dia Tuhan yang tidak mati, Dia Tuhan yang hidup. Kubur kosong yang ditemukan oleh Maria dan murid-muridnya membuktikan Dia tidak ada lagi di kubur, tetapi Dia sudah bangkit dan Dia sedang naik di surga. Dia akan menyediakan tempat bagi kita. Haleluya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu pada hari ini. Kami mengucapkan syukur pertolongan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami. Dan kami mau mendengar firman Tuhan, roh hikmat, wahyu, pengertian akan Tuhan tercurah atas kehidupan kami. Sehingga firman Tuhan itu membentuk kami, mencetak kami. Sehingga sungguh-sungguh firman Tuhan menjadi dasar dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman-Mu dan siap menjadi pelaku firman. Demi nama Yesus yang penuh kuasa, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini saya akan berbicara mengenai makna kebangkitan Kristus. Ya, saya akan bacakan dulu dari Matius pasal 28 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Akan tetapi malaikat-malaikat berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita semua sudah tahu bahwa Yesus mati pada hari Jumat, kemudian hari Minggunya bangkit. Nah, ada banyak orang-orang Yahudi waktu itu yang kecewa akan kematian Kristus. Terlebih perempuan-perempuan ini yang mengasihi Dia, yang mencintai Dia. Kenapa mereka kecewa? Karena harapannya Yesus itu akan menjadi raja yang membebaskan mereka dari perbudakan. Tapi faktanya malah mati, malah meninggal begitu. Nah, demikian juga perempuan-perempuan ini. Perempuan-perempuan ini didorong oleh kasihnya kepada Yesus, sehingga datang pagi-pagi benar dia mau memberikan minyak, semacam urapan begitu. Nah, Bapak Ibu, makna kebangkitan Kristus itu sungguh-sungguh dahsyat, sungguh-sungguh luar biasa. Dari bacaan firman Tuhan yang saya bacakan tadi, saya akan memberikan beberapa hal makna mengenai kebangkitan Kristus. Yang pertama, makna kebangkitan Kristus adalah perkataannya dapat dipercaya. Jadi perkataan Kristus dapat dipercaya. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Nah, di sini malaikat memberikan informasi kepada perempuan-perempuan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Ternyata beberapa waktu sebelum Yesus mati, dia pernah berkata seperti ini dalam Matius pasal 17 ayat 22. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka,
Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Nah, sebelum Yesus mati, Yesus pernah berkata bahwa dia akan bangkit kembali. Nah, di hari Minggu pagi itu, ya, ketika perempuan-perempuan itu datang ingin meminyaki mayat Yesus, justru mereka terheran-heran karena gua itu sudah terbuka. Gua sudah terbuka dan ada malaikat yang mengatakan dia tidak ada di sini karena dia sudah bangkit seperti yang pernah dia katakan. Itu menjadi hal yang mengejutkan, heran bagi perempuan-perempuan itu. Karena apa? Karena kok bangkit begitu? Nah, dengar baik-baik, makna yang pertama tadi, makna kebangkitan Yesus adalah perkataannya dapat dipercaya. Dia pernah berkata bahwa dia akan bangkit dan dia benar-benar bangkit. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, menarik di sini. Jadi kebangkitan Kristus itu memberikan sebuah pengharapan yang baru. Apa pengharapan yang baru itu? Bahwa perkataannya, firman-Nya dapat kita percaya. Ketika kita percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, firman-Nya dapat kita percaya, firman-Nya dapat kita pegang. Hari-hari ini ada banyak orang yang sudah tidak percaya, ya, baik itu kepada teman, orang-orang yang dekat sekalipun, suami, istri, anak-anak, teman bekerja dan sebagainya, sudah tidak ada lagi saling percaya. Nah, kabar baik, Tuhan Yesus melalui firman-Nya, dia dapat dipercaya. Firman Yesus Kristus dapat dipercaya. Ketika dia bilang aku akan bangkit, maka dalam 3 hari dia juga bangkit. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara dan saya ketika kita percaya kepada firman Tuhan Yesus Kristus, karena firman-Nya dapat dipercaya. Kita masuk ke poin yang kedua, makna dari kebangkitan Kristus, yaitu perkataannya pasti terjadi. Kalau yang pertama tadi perkataannya dapat dipercaya, yang kedua ini perkataannya pasti terjadi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam Matius pasal 28 tadi ayat 6 mengatakan, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Nah, jadi ketika Tuhan Yesus berkata, berfirman, dan firman-Nya itu, perkataannya itu pasti terjadi. Dia tidak melenjari janji dalam bahasa Jawanya. Dia tidak asal ngomong, asal bicara, tapi perkataannya, pembicaraannya itu pasti terjadi, digenapi. Nah, ini luar biasa. Dalam Yesaya pasal 55 ayat 10, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil. Sekali lagi, dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Yesaya mencatat bahwa firman Tuhan yang sudah disampaikan, yang jatuh ke bumi itu tidak akan sia-sia. Yesaya menggambarkan seperti hujan dan salju yang turun ke langit dan tidak kembali ke situ dengan sia-sia, melainkan mengairi bumi. Ini hal yang luar biasa. Jadi firman Tuhan tidak pernah sia-sia. Firman Tuhan pasti digenapi. Firman Tuhan pasti terjadi. Menarik tadi, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruh kepadanya. Jadi bicara mengenai firman Tuhan, bicara mengenai perkataan Yesus, itu bicara yang pasti terjadi. Perkataan yang pasti terjadi. Nah, kabar baik buat kita semua, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan.
bahwa melalui kebangkitan Kristus kita bisa berharap, kita bisa memiliki keyakinan yang kokoh terhadap firman Tuhan. Jadi ayo Bapak Ibu, firman Tuhan yang sudah kita baca, yang sudah kita renungkan, itu kita pegang kuat-kuat dan yakin dengan kuat, memiliki keyakinan yang kokoh bahwa itu pasti terjadi, walaupun itu mustahil. Firman Tuhan banyak. Engkau akan menjadi kepala bukan ekor, naik terus akan turun, begitu. Nah, jangan berkata, nggak mungkin Pak, saya naik turun, nggak mungkin. Saya hanya tinggal di Semen, di Gunung Kidul. Saya hanya tukang sayur, saya hanya kerja di ladang. Firman Tuhan tadi mengatakan bahwa pasti akan terjadi dan berhasil seperti apa yang kusuruh. Jadi bagian kita hanya kita yakin saja, bagian kita hanya kita percaya saja, memiliki keyakinan yang kokoh terhadap firman itu, maka firman itu pasti terjadi. Amin. Haleluya. Oke, kita akan masuk dalam poin yang ketiga, berbicara mengenai makna kebangkitan Kristus. Yang pertama tadi, perkataannya dapat dipercaya, perkataannya pasti terjadi, dan yang ketiga adalah perkataannya mengubahkan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Matius pasal 28 ayat 6, ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Nah, ketika perempuan-perempuan ini mengikuti arahan malaikat ini dan mereka melihat di mana Yesus berbaring, maka tidak ada lagi Yesus di situ. Hanya kain putih, kain kafan yang masih ada. Artinya perubahan sedang terjadi. Dari yang ada orang mati, sekarang orang itu nggak ada. Dari ada jenazah, sekarang nggak ada. Nah, inilah yang saya katakan perkataannya mengubahkan. Dari yang ada menjadi tidak ada. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yohanes pasal 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ternyata Bapak Ibu, dari firman Tuhan Yohanes pasal pertama ini, firman itu adalah Allah. Dan firman itu adalah sekarang menjadi manusia. Siapa itu? Yesus Kristus. Nah, bumi belum berbentuk. Kejadian 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Nah, di sini jelas dikatakan bahwa bumi belum berbentuk dan kosong. Setelah firman disampaikan, jadilah terang, maka terang itu jadi. Inilah yang saya sebut sebagai perubahan. Firman yang mengubah dari yang belum berbentuk, dari yang kosong sekarang ada isinya, minimal terang. Nanti kalau Bapak Ibu baca terus dari ayat ini, itulah penciptaan. Dari mana Tuhan menciptakan langit, bumi, dan isinya itu? Dari firman. Dengan apa? Dengan firman. Nah, firman itu mengubahkan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita memaknai kebangkitan Kristus, ini sebuah hal yang luar biasa. Karena apa? Karena firman Yesus itu mengubahkan. Melalui kebangkitan Kristus, perubahan yang baik pasti terjadi. Amin. Melalui kebangkitan Kristus, perubahan yang baik pasti terjadi. Amin. Saya nggak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi ketika engkau sungguh-sungguh memaknai bahwa di atas kayu salib semua dosaku, kutuk masa laluku sudah ditanggung oleh Yesus, dan kematianku sudah beres di atas kayu salib, dan dia terus bukan mati di kuburan itu, tapi dia bangkit.
Nah, seiring dengan kebangkitan Kristus, maka saya pun juga bangkit dari masa lalu. Seiring dengan kebangkitan Kristus, maka saya pun bangkit dari dosa. Seiring dengan kematian Kristus, maka saya pun bangkit dari segala kelemahan saya. Itulah makna kebangkitan Kristus, mengubahkan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi melalui kebangkitan Kristus, perubahan yang baik terjadi atas Bapak Ibu sekalian. Atasmu, 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 atas aku juga. Nah, dalam Yohanes pasal 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dalam firman ini ada pernyataan yang luar biasa. Tetapi semua orang yang percaya menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Yesus anak Allah, perkataannya dapat dipercaya, pasti terjadi dan mengubahkan. Nah, kalau kita menjadi orang yang percaya kepada Bapa, kepada firman, kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Kalau kita menjadi anak-anak Allah, kita juga memiliki warisan yang sama seperti Yesus. Kalau Yesus perkataannya berkuasa, kita pun juga berkuasa. Kalau Yesus perkataannya itu mengubahkan, kita pun juga mengubahkan. Jadi Bapak Ibu, karena kita sudah percaya pada Yesus Kristus, sehingga sungguh-sungguh perkataan kita perkataan yang berkuasa, perkataan yang mengubahkan. Oleh sebab itu, pastikan diri kita menjadi orang yang dapat dipercaya dalam perkataan kita. Biarlah melalui firman Tuhan ini, kita sungguh-sungguh memaknai kebangkitan Kristus. Memaknai sebagai sebuah perubahan hidup. Mulai dari mana? Mulai dari perkataan. Perkataan yang digerakkan, yang terbit dari firman yang sudah ada di pikiran kita. Di dalam nama Yesus, perkataan firman ada dalam kehidupan kita. Perkataan firman itu menjadi ucapan kita setiap hari. Sehingga apapun yang sepertinya mustahil, tidak mustahil terjadi. Apapun yang sepertinya itu tidak mungkin, akan mungkin terjadi. Karena firman Tuhan mengubahkan segala sesuatu yang sepertinya tidak mungkin, akan mungkin terjadi. Dan pasti terjadi di dalam nama Yesus. Terjadilah. Haleluya. Akhirnya, dari semua yang saya sampaikan berkenaan dengan kebangkitan Yesus Kristus dari kematian ini, dan berkenaan juga dengan COVID-19 ini, saya menghimbau pada jemaat semuanya untuk tetap kita mendukung program pemerintah. Yang kedua, kita menjaga kesehatan. Yang ketiga, paling penting adalah menjaga imun kita. Nah, menjaga imun dengan apa? Dengan iman yang sungguh-sungguh. Bangun manusia roh kita, bangun terus manusia roh kita. Saya percaya ketika manusia roh kita terbangun, maka manusia yang lain pasti terbangun, khususnya jasmani kita. Jadi, selamat Paskah, Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, karena kami sudah memuji menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dalam memperingati kebangkitan-Mu dari kematian. Terima kasih Tuhan, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami akan bangkit dalam kuasa roh, dan firman-Mu sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Berdoa bagi bangsa ini, kami mendeklarasikan Indonesia sehat, Indonesia kuat, Indonesia hebat. Di dalam nama Yesus Kristus, biarlah sungguh-sungguh kami semua mengalami kebangkitan Kristus. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semuanya.